Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bab 2, Menapaki Kehidupan yang Benar bersama Kitabullah. 1. Memahami kitab-kitab Allah. Kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah SWT yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah SWT yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah, adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yaitu meyakini bahwa 1. Allah SWT telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. 2. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. 3. Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara, utuh dan asli. Tidak ada perubahan sedikit pun. Misalnya, kitab Injil yang paling dekat masa pewahyuannya dari Al-Quran, yang sudah tidak dijumpai naskah aslinya dalam bahasa Aramea. Saat ini yang ditemui hanyalah perjanjian baru yang terdiri atas 4 versi Injil yang disebut sebagai karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. 2. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah A. Menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolok ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 48. B. Menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 64. C. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran, sebagaimana isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 73. Berikut ini tabel dari masing-masing kitab berdasarkan urutan waktu diturunkan, yaitu 1. Kitab Zabur atau bahasa Khibbiti diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 55 dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. 2. Kitab Taurat atau bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 44. 3. Kitab Injil atau bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 46. 4. Kitab Al-Quran atau bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Fussilat Surat 41 ayat 41-42. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan keberadaan kitabullah tersebut, yaitu 1. Surat Al-Imran ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahi azizun dzuntiqam. Artinya,
sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Pengkasa lagi mempunyai hukuman. 2. Surat Al-Imran ayat 23. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi yahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian, yaitu Alkitab, Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling, dan mereka selalu membelakang kebenaran. 3. Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas bagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Sadaqallahul Azim. 3. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. A. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu, ayat atau surat turun langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. B. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran, karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. C. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat manusia, baik itu di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin. 4. Mushaf dan Suhuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan saifah-saifah kepada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri tauladan yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kitabullah atau firman Allah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu suhuf dan mushaf. Kedua kalimat itu berasal dari sahufi, berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sedangkan mushaf berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibantu menjadi satu. Berdasarkan sejarah penulisan, bentuk Al-Quran secara utuh sudah ada sejak zaman Nabi. Meski ayat-ayat tersebut ditulis di tempat terpisah, seperti di pelepah kurma, kulit binatang, sabak batu, lembaran daun, atau di tulang binatang. Khalifah ketiga meminjamkan naskah asli Al-Quran yang sudah ditetapkan kesahihannya oleh Nabi kepada Hafsah dan memerintahkan 4 sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menulis ulang Al-Quran menjadi salinan yang sempurna. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surah, tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibandel menjadi satu isi. 5. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya, disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan itu adalah agama yang termasuk dalam kitabullah. Perhatikan dengan seksama, realitas kehidupan saat ini tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya.
Akibatnya hidupnya menunai kegagalan dan kesengsaraan. Begitu juga bagi karyawan atau pegawai harus memiliki kompetensi unggul, dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya. Semua itu sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah untuk dijadikan petunjuk dalam mengarungi setiap roda kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajron khairah. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Para sahabat dan tabi'in terdahulu sudah menerapkan, sehingga mencapai zaman keemasan dan kesuksesan yang pada akhirnya dapat kita teladani. Ada beberapa teladan para sahabat dijadikan contoh. Pertama, meyakini dan mengimani secara mendalam aspek kaidah yang tertera dalam kitabullah. Kedua, mematuhi segala perintah dan larangannya serta memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun bermasyarakat. 3. Setiap waktu selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. 6. Mengimani Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Quran surat Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 192 sampai 194. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun akhirat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maksud atau tujuannya tentang keberadaan alam semesta ini, termasuk manusia. Kenapa, untuk apa, bagaimana cara, dan kemana hidup itu akan berakhir, serta keberadaan makhluk yang lain. Tanpa memahami Al-Quran, kemampuannya tidak mungkin diketahui oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran pertama kali hanya 5 ayat. Quran surat Al-Alaq surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, maka tanggal 17 Ramadan diturunkannya secara bertahap kurang lebih 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara surat terakhir adalah surat Al-Maidah, surah ke-5. Di saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Pendapat lainnya berjumlah 6.000 ayat, ada pula yang berpendapat 6.616 atau 6.666 yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun nama lain dari Al-Quran antara lain Al-Kitab, Al-Karim, Al-Furqan, Al-Bayan, dan Az-Zikir. B. Tujuan pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah diturunkannya Al-Quran ada 3 tujuan pokoknya, yaitu 1. Akidah yang harus diimani manusia ada 6 atau yang disebut rukun iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Wahyu yang berkaitan dengan antara lain kitab-kitab suci, malaikat, dan para nabi serta hari akhir. 2. Syariat mengenai hukum-hukum yang harus ditaati manusia dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sesamanya, dirinya, dan alam sekitar yang dikenal dengan 5 rukun Islam. 3. Akhlak mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dan lingkup pribadi dan masyarakat. C. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah: pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia. Quran surat Yunus surah ke-10 ayat ke-38. Ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-49 yang berbunyi, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi
ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik wa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibuhum biba'di dunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Sadaqallahul adzim. Dan keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain. Quran Surat Al-Ma'idah surah ke-5 ayat ke-48 yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul adzim. Yang bernilai abadi. D. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek. Jika dikaji dari garis besar isinya, maka Al-Quran mencakup akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, tarik, tazkir, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Bukti kebenaran Al-Quran. 1. Keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Keserasian jumlah dua kata yang bertolak belakang, al-hayah dan hidup, dengan al-maut, mati, masing-masing persis sebanyak 145. B. Keseimbangan jumlah bilang kata dengan sinonimnya, al-hars dan al-zairah, membaca atau bertani, masing-masing sebanyak 14 kali. 2. Pemberitaan gaibnya. Sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan. 1896 ahli berbakala namanya Loret menemukan jasad mumi Fir'aun di lembah Raja-Raja Luhur Mesir. Pada tanggal 8 Juli 1908 Elliot Smith mendapat izin dari pemerintahan Mesir untuk membuka pembalut Fir'aun tersebut di Museum Kairo. Akhirnya teman ini semakin membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran. 3. Syariat ilmiahnya. Teori tentang nisbat doing universe Kamsos yang mengembang. B. Pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi serta pergerakannya gunung sama dengan pergerakan awan. C. Manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria yang setelah fertilisasi pembuahan mendapat di dinding rahim. F. Tujuan diturunkan Al-Quran memberi petunjuk keagamaan kepada manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. G. Cara Al-Quran mencapai tujuan. 1. Mengajak manusia memperlihatkan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan. 2. Mengajak manusia untuk memperlihatkan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam ikhtiar. 3. Mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik perjalanan dari mereka.